Buat teman-teman yang jualan, menentukan harga jual itu penting banget. Kalau ketinggian, susah nyari yang beli. Tapi kalau terlalu rendah, nggak nutup biaya produksi. Jadi gimana dong caranya menentukan harga jual yang tepat? Nah, di video kali ini saya akan membahas 6 metode menentukan harga jual. Cara yang pertama adalah cost-based pricing, alias menentukan harga jual tergantung biaya yang kalian keluarkan, ditambah keuntungan yang kalian targetkan. Biaya yang harus diperhitungkan bukan hanya bahan-bahan doang, tapi juga biaya operasional lainnya seperti listrik, gaji karyawan, transportasi, biaya promosi atau iklan, dan sebagainya. Ini artinya kalian harus benar-benar tahu dan nge-track berapa banyak biaya produksi yang kalian habiskan. Setelah kalian menghitung jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, silakan tambahkan sekian persen keuntungan yang kalian inginkan. Biar lebih jelas lagi, kita pakai contoh ya. Ini contoh yang pertama, misalnya kalian jualan aksesoris anak. Untuk membuat 10 aksesoris, kalian butuh 100.000 untuk bahan-bahan dan 50.000 untuk biaya operasional. Berarti biaya produksinya adalah Rp150.000. Kalau kalian mau keuntungan 20%, berarti harga jual produk kalian adalah 150.000 ditambah 20% kali 150.000 alias 180.000 per 10 produk. Atau dengan kata lain, harga per piece-nya adalah 180.000 dibagi 10 yaitu 18.000. Contoh yang tadi kan produknya bikin sendiri. Mimin kasih contoh lain deh. Di contoh yang kedua ini, asumsinya kalian beli barang jadi dari supplier untuk dijual lagi. Misalnya kalian beli 10 kaos dengan harga 500.000. Terus ongkos transportasinya adalah 20.000. Berarti total biaya produksi kalian adalah 520.000. Kalau kalian mau keuntungan 100.000 dari 10 kaos itu, maka harga kaosnya adalah begini ya, 520.000 ditambah 100.000 dibagi 10 yaitu 62.000. Kelebihan dari model ini, kita bisa memastikan harga jual itu bisa menutup ongkos produksi. Tapi kekurangannya, metode ini tidak mempertimbangkan kompetisi harga di pasar dan juga tidak memperhatikan minat masyarakat. Oke, metode kedua yang akan kita bahas adalah competition based pricing atau harga berdasarkan kompetisi harga di pasaran. Dengan mencari tahu pesaing kita pada jualan di harga berapa, kita setidaknya sudah punya bayangan harga berapa sih yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi ini nggak berarti kalian harus pasang harga yang sama ya. Soalnya kalau barang kalian misalnya lebih berkualitas atau kemasannya lebih menarik dan bisa dipakai ulang, kalian bisa saja memasang harga jual yang lebih mahal dari saingan. Kelebihan dari metode ini adalah kita memperhatikan daya beli masyarakat, tapi kekurangannya kita jadi habis waktu banyak untuk ngecek apa yang dilakukan pesaing dan bisa jadi tergoda untuk banting-bantingan harga sama kompetitor sampai-sampai tidak bisa menutup biaya produksi. Selain itu, metode ini cukup reaktif ya. Misalnya, kalau kompetitor diskon, apa itu berarti kalian akan pasang harga yang lebih rendah lagi? Oke, metode ketiga adalah customer based pricing alias harga berdasarkan pelanggan. Di metode ini, harga jual ditentukan berdasarkan persepsi atau input pelanggan terhadap produk kalian. Cara dapat angkanya, kalian bisa minta pendapat ke calon pelanggan lewat survei atau wawancara terbatas. Kalian bisa nanya nih, apakah pelanggan berasumsi bahwa harga menggambarkan kualitas produk? Apakah mereka merasa uang yang dihabiskan itu sepadan dengan nilai yang diterima dari produk kalian? Atau apakah mereka lebih mementingkan prestis dibandingkan harga? Survei ini bisa membantu kalian menentukan harga produk jualnya. Kekurangan dari metode ini adalah kalian jadi mengabaikan biaya produksi dan kompetisi harga. Terus, kalau kalian salah pilih calon pelanggan untuk diwawancara, bisa jadi mereka akan bilang selalu kemahalan, dan ini bisa menyebabkan kalian menjual dengan harga yang terlalu murah. Oke, metode selanjutnya adalah metode Keystone. Caranya simple banget. Harga jual adalah harga grosir dikali 2. Biasanya metode Keystone ini banyak digunakan di department store. Contohnya aja, kalau harga grosirnya 100.000, ya harga jualnya 200.000. Kalau kalian mikir, wah tinggi banget dong keuntungannya.
Ini biasanya karena ada faktor seperti barang tidak laku, barangnya diretur atau dikembalikan, dan sebagainya, sehingga stok barang berlebih. Kalau kalian mau menerapkan metode ini, pastikan bahwa bisnis kalian itu sudah punya pelanggan setia dan punya track record menjual barang berkualitas supaya pembeli tidak merasa harganya kemahalan. Metode selanjutnya adalah value-based pricing. Metode kelima ini agak nyeleneh sih, yaitu menyerahkan harga sepenuhnya kepada pelanggan. Istilah sederhananya sih, pembeli boleh bayar seikhlasnya lah, tanpa peduli harga produksinya berapa. Ada bisnis-bisnis tertentu yang bisa menggunakan metode ini walaupun memang jarang ya. Skenario pertama adalah kalau kalian udah kepepet banget untuk menjual barang dagangan kalian. Misalnya aja karena sudah deket banget dengan tanggal kadaluarsanya, atau barangnya sudah ada cacatnya, karena tokonya mau tutup dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti itu, penjualnya udah mikir ya mau laku berapa juga masih mending lah daripada barangnya dibuang. Skenario kedua adalah kalau kalian jualan barang yang jumlahnya sangat terbatas. Misalnya aja tiket konser artis, karya seni, barang antik, atau barang koleksi. Untuk barang-barang seperti itu sih memang tergantung seberapa tertarik pembeli ke barangnya. Dan metode yang terakhir, ada juga sebagian penjual yang harga jualnya pokoknya tergantung dengan harga eceran yang disarankan alias Manufactured Suggested Retail Price atau MSRP. Di metode ini tidak ada rumus dan tidak ada hitung-hitungan. Pokoknya pabriknya menyarankan jual di harga berapa, ya udah segitu. Biasanya metode ini dipakai oleh toko-toko yang jualan produk consumer goods seperti sabun, sampo, snack, dan sebagainya yang diproduksi di pabrik secara massal. Keuntungannya didapat dari selisih antara MSRP dengan harga grosiran waktu beli dari manufacturer atau distributornya. Kekurangan dari metode ini, kita jadi tergantung dengan hitungan orang lain ya, dan jadinya tidak bisa meraih keuntungan yang maksimal. Belum lagi kalau saingan kita terus ngasih diskon dan jualannya di bawah harga MSRP, makin susah deh kita dagangnya. Jadi metode mana nih yang paling bagus? Itu balik lagi tergantung tipe bisnis yang kalian jalankan. Dan jangan lupa juga bahwa kalian bisa loh mengkombinasikan beberapa metode untuk menentukan harga jual tergantung barangnya untuk memaksimalkan keuntungan. Yang punya pertanyaan silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.